Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali bersua duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menambah keimanan dan ketakwaan. Dan ini merupakan di antara nikmat yang luar biasa agung dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu agar kita senantiasa diberikan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kalimat yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar setiap nikmat yang kau berikan kepadaku tidak dicabut. Wa tahawuli 'afiyatik, agar kesehatan yang ada pada diriku tidak hilang. Wa fujaati niqmatik, agar engkau tidak memberikan kepadaku azab secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan aku pun berlindung kepadamu dari segala hal yang bisa mendatangkan kemurkaanmu. Kalimat ini merupakan di antara kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan salah satunya adalah untuk mempertahankan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kita tahu ikhwatul Islam, nikmat itu kadang pergi, kadang datang, kadang tidak menentu, dan tidak ada seorang muslim kecuali mereka ingin mempertahankan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepadanya. Dan di antara salah satu caranya diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat yang indah ini. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Salah satu kalimat di mana dengan kalimat tersebut kita ingin mempertahankan nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan yang ada, kita ingin selalu diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat kesempatan, kita ingin selalu diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka beribadah. Nikmat keluarga, nikmat kendaraan, nikmat harta, semua nikmat, tentunya kita ingin mempertahankan nikmat tersebut. Dan di antara salah satu caranya adalah dengan bermohon kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang indah. Dan tidak ada kalimat yang paling indah kecuali kalimat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya ibadah yang paling mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada ibadah. Sama dengan salat, sama dengan zakat, sama dengan puasa, sama dengan umrah, sama dengan kita berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada saudara. Begitu juga dikala kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama diwajibkan di dalam agama. Hanya saja perbezaannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu sulit bagi kita untuk menentukan apakah diterima oleh Allah atau tidak. Ketika seorang hamba mereka beribadah kepada Allah, yang bisa mereka lakukan adalah berharap dan bermohon, ya Allah terima amal ibadah kami. Seperti salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terima amal ibadah kami, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Tapi kalau ibadah salawat, itu adalah ibadah yang paling mudah diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kalimat ini dikala keluar dari lisan seorang hamba akan langsung dibawa kepada baginda Rasulullah SAW, akan menjauh dari dirinya. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain kalau kita lakukan, ibadah tersebut tidak akan pernah menjauh dari diri kita, kecuali kalau sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang di antara salah satu ibadah kalau diterima oleh Allah, maka ibadah tersebut akan meninggalkan seorang hamba. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimat-kalimat yang bagus, amalan-amalan yang diterima itu akan naik. Kalau sudah naik, artinya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah berpisah dari jasad seorang hamba, akan diterima. Sedangkan ibadah salawat ini, ikhwatul Islam, baru saja keluar dari lisan seorang muslim, maka langsung akan dibawa, bukan hanya dia keluar, tapi dibawa oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Artinya mudah sekali diterima oleh Allah ibadah tersebut. Sehingga setiap orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, jarang di antara mereka yang tidak diterima ibadahnya. Karena ibadah ini adalah bagian daripada ibadah yang mulia dan lebih mudah diterima dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga dari situlah ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan, man salla alaiya salatan mukhlisan min qalbi. Tapi tentunya ada syarat dan kriterianya. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Apa maknanya? Sebagaimana kita salat karena Allah, bersalawat juga karena Allah, bukan karena yang lainnya. Misalnya kita mengatakan, aku bersalawat agar rezekiku dilancarkan, kemudian kita bersalawat, tiba-tiba rezekinya tidak dilancarkan, maka dia akan berhenti bersalawat. Tidak demikian. Tapi yang pertama dan yang paling utama dikala mereka bersalawat adalah untuk Allah, ikhlas karena Allah, dan melakukan kewajiban kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya baru akan diberikan bonus kepadanya. Apa bonusnya? Banyak sekali bonusnya. Tetapi di dalam hadis ini disebutkan ada 4 bonusnya. Yang pertama, sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi-Nya. Artinya Allah bukan hanya bersolawat kepada Nabi, tapi Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi-Nya. Dan itu bukan satu kali, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala yang pertama yang ada dalam hadis ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan 10 kebaikan dan pahala untuknya. Kemudian Allah akan menghapuskan 10 kesalahan dari dirinya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Itu baru satu selawat yang diucapkan oleh seorang muslim kepada Nabi. Bagaimana kalau seandainya mereka berkali-kali mengucapkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW? Makanya di antara salah satu motivasi yang ingin kami sampaikan di Fathul Islam, hendaklah kita senantiasa mengingatkan diri kita pribadi ataupun kaum muslimin untuk senantiasa berlomba-lomba melakukan ibadah ini dengan berbagai macam cara. Kami kemarin pernah di Fathul Islam masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian ada orang yang tidak bisa berjalan lagi dengan menggunakan kursi roda yang sudah pakai mesin, artinya bisa berjalan sendiri. Kemudian di belakang kursinya ini dia menuliskan kalimat sallu ala nabi, berselawatlah kalian kepada Rasulullah SAW. Coba bayangkan, dia dalam keadaan duduk di atas kursinya. Setiap orang yang melihat kursi ini maka akan membaca kalimat ini, dan setiap orang yang membaca kalimat ini akan berselawat kepada Nabi. Semua pahala selawat orang yang berselawat gara-gara dia melihat tulisan ini, maka sampai pahala kepada orang yang duduk di atas kursi roda tersebut. Artinya coba bayangkan di Fathul Islam, siapa di antara kita yang bisa mengingatkan saudaranya? Mengingatkan saudara mengucapkan ibadah ini tidak mesti dengan lisan, bisa jadi dengan lisan atau dengan kalimat-kalimat yang lainnya, terutama dengan bahasa atau dengan tulisan. Tulis lisan misalnya, bagi kita yang ada misalnya toko, kedai, misalnya warung misalnya, coba misalnya di pintunya ditulis kalimat sallallahu alaihi wasallam. Semua yang melihatnya akan mengucapkan salawat kepada Nabi. Orang yang punya kendaraan ditulis di belakang kendaraannya sallallahu alaihi wasallam. Semua yang melihatnya mengucapkan salawat kepada Nabi. Orang yang punya kantor misalnya diucapkan di pintu masuknya sallallahu alaihi wasallam. Semua orang akan berselawat kepada Nabi. Setiap yang berselawat kepada Nabi gara-gara melihat tulisan ini, maka pahala akan sampai kepadanya. Itu yang harus kita lakukan. Artinya saling mengingatkan. Sebenarnya kita tahu ibadah ini merupakan ibadah yang mulia. Tinggal bagaimana kita membiasakan diri untuk selalu melatih lisan dan lidah mengucapkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW, terkhusus di hari Jumat dan di malam Jumat. Maka perbanyaklah ibadah ini ikhwatul Islam, karena hari Jumat merupakan hari yang spesial bagi Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya hari yang dilebihkan oleh Allah. Semua umat menginginkan hari Jumat, tapi Allah tidak menginginkan Jumat kecuali untuk umat Muhammad SAW. Maka Allah memberikan fasilitas kelebihan yang ada pada hari tersebut. Salah satunya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih bercerita tentang ibadah salat yang kita lakukan di Masjid Nabawi dan ibadah salat yang kita lakukan di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah. Dan kita kembali mengulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjid Al-Haram. Orang yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih afdal dibandingkan dengan 1000 salat yang mereka lakukan di tempat luar atau di tempat yang lainnya. Artinya lebih mulia dari 1000, bukan 1000. Dan orang yang salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah itu lebih afdal dibandingkan dengan 100.000 ketika mereka salat di tempat yang lainnya. Dan kita kemarin juga telah mengulang ikhwatul Islam bahwa salat yang dilakukan di kota Madinah itu hanya khusus dilakukan di dalam bagian Masjid Nabawi. Salat yang dilakukan, yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah yang hanya dilakukan di bagian Masjid Nabawi saja. Kalau sudah menjadi luar daripada Masjid Nabawi, maka tidak akan kita dapatkan lagi keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau di kota Madinah. Sedangkan di kota Makkah Al-Mukarramah tentu lain ceritanya. Karena Makkah itu ikhwatul Islam, Makkah itu kalau disebut dengan Makkah maka mencakup semua area Ka'bah atau mencakup semua area tanah haram. Dan area tanah haram Makkah itu ikhwatul Islam, kemarin kita ulang, dari Tan'im ke Masjidil Haram atau dari Ka'bah ke Tan'im itu tidak terlalu jauh, 8 atau 9 kiloan. Kemudian ke Ji'rana juga tidak terlalu jauh, mungkin kurang lebih 14 kilo. Kemudian ke Hudaybiyah agak sedikit jauh dari yang lainnya. Maka itu semuanya adalah batasan-batasan tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan semua orang yang salat di dalamnya mendapatkan kelebihan lebih daripada 100.000 dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Walaupun tidak akan sama ikhwatul Islam, orang yang salat di bagian Ka'bah Al-Musharrafah, di masjid yang ada di sana, dengan orang yang salat di luar tapi masih berada di dalam area haram. Namun selama mereka berada di bagian kawasan haram tanah Makkah Al-Mukarramah, maka mereka tetap mendapatkan pahala lebih daripada 100.000 dibandingkan dengan tempat yang lainnya, dimanapun mereka salat. Tapi tentunya antara satu, mereka yang berjuang datang ke Ka'bah Al-Musharrafah, atau mereka yang berusaha salat di bagian Masjid Haram Makkah, bagian bangunannya, maka itu membutuhkan usaha yang maksimal. Tidak akan pernah sama pahalanya. Tapi secara umum mereka akan tetap mendapatkan lebih daripada 100.000. Dan ini merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang ada di Mekah dan orang-orang yang berada di Mekah. Makanya kita perhatikan kaum muslimin, ketika mereka melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, mereka lebih banyak duduk di Mekah dibandingkan dengan Madinah untuk mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menceritakan salah satunya ikhwatul Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam suratul Fatah. Suratul Fatah itu adalah muqaddimah di mana Allah ingin memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah artinya dikala Makkah menjadi milik kaum muslimin, maka tentunya tidak mudah didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa muqaddimah. Dan salah satu muqaddimahnya adalah perjanjian yang ada di Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah adalah nama suatu tempat yang ada di Mekah. Itu merupakan batasan tanah haram Mekah dengan tanah halal yang ada di luarnya. Sebagaimana ada namanya Tan'im, Masjid Aisyah, sebagaimana ada namanya Ji'rana, sebagaimana ada namanya Hudaybiyah, sebagaimana ada namanya Masjid Namirah. Semua itu adalah batasan dan lokasi-lokasi yang menjadi pembatas tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang musyrikun yang mereka menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah umrah pada tahun ini. Dan kemarin kita menyebutkan ini adalah umrah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah umrah 4 kali. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah umrah 4 kali. Yang pertama pada tahun ke-6 Hijriah ini disebut dengan Umrah Hudaybiyah.
Kenapa disebut dengan umrah Hudaybiyah? Karena memang Nabi SAW tidak jadi sampai ke Ka'bah Al-Musharrafah, dan Nabi SAW tidak bisa bertawaf. Makanya Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mencukur rambutnya dan juga untuk menyembelih hewan-hewan yang telah mereka bawa, sehingga walaupun mereka tidak jadi tawaf atau tidak jadi melaksanakan umrah, namun mereka tetap diberikan pahala sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah. Karena orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, ada orang yang ingin beribadah dan mereka sudah mempersiapkan ibadahnya, tiba-tiba mereka tidak jadi pergi melaksanakan ibadah, maka mereka tetap dihitung sebagai orang yang beribadah secara sempurna oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu kisahnya, ikhwatul Islam, sebagaimana sebuah kejadian. Ada dulu namanya perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini, ikhwatul Islam, ada namanya perang Asirah, bukan perang Mu'tah. Perang Asirah ini, atau yang kita kenal dengan perang Tabuk. Perang Tabuk ini, ikhwatul Islam, adalah suatu daerah yang sangat jauh dari kota Madinah. Kalau kita melakukan perjalanan dari Madinah, kurang lebih 1 bulan kita akan melakukan perjalanan ke sana. Panjang, jauh sekali. Kemudian perang ini adalah perang yang berat bagi Nabi, berat bagi kaum muslimin. Kenapa berat? Karena perang ini terjadi di musim panas. Dan musim panas itu biasanya adalah musim di mana orang-orang Madinah mereka panen kurma. Kalau mereka pergi, mereka tidak tahu kapan mereka akan kembali. Karena biasanya peperangan itu kadang ada 1 tahun, kadang 6 bulan, tidak ada yang tahu. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk ikut berjuang bersama Nabi SAW, banyak sebahagian mereka yang tidak ikut, atau banyak sebagian orang yang tidak ikut, dan banyak pula yang ikut. Yang tidak ikut itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ada uzurnya. Karena perang ini terjadi di musim panas, artinya musim panen. Kalau mereka ikut perang bersama Nabi, maka mereka tidak akan panen, artinya kurmanya akan habis begitu saja. Dan kita tahu kurma itu kalau panen, ikhwatul Islam, satu pohon kurma itu bisa memberikan kepada kita bisa jadi 100 kilo atau 200 kilo, atau ada yang memberikan 1 ton, banyak sekali, buahnya banyak sekali. Dan itu terjadi di musim panas. Makanya suatu daerah semakin panas dan semakin panas, maka kurmanya semakin bagus dan semakin lebat. Dan itulah salah satu sifat kota Madinah. Di antara salah satu sifat kota Madinah dinamakan dengan Zatun Nakhlin. Salah satu nama kota Madinah yang mungkin jarang kita ketahui, namanya adalah Zatun Nakhlin. Karena Madinah itu banyak sekali namanya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tahzibul Asma'i wal Lughat, bahwa Madinah memiliki nama yang banyak sekali, dan di antara salah satu namanya adalah Zatun Nakhlin. Arti daripada Zatun Nakhlin adalah tempat daerah yang memiliki kurma spesial. Jadi kurma Madinah itu artinya adalah kurma yang spesial. Kita tidak akan pernah bisa membandingkan kurma yang ada di Madinah, tumbuh di Madinah, berbuah di Madinah, dengan kurma yang ada dimanapun di dunia. Tidak akan pernah sama nilainya. Bahkan kurma yang ada di Mekah tidak akan pernah bisa menyaingi kurma yang ada di Madinah. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin mencari kurma, dan tentunya kita ingin mencari kurma minimal untuk diri kita sendiri, dan jangan pernah kita zuhud dengannya. Apa makna zuhud? Orang zuhud itu artinya kurma kan sudah banyak di mana-mana, tidak perlu lagi bawa kurma. Tidak. Kalau untuk Madinah lain ceritanya, karena kurmanya kurma spesial dari Nabi SAW, sehingga dengannya dinamakan Madinah sebagai kalimat Zatun Nakhlin, yaitu daerah yang punya pohon kurmanya. Maka kalau ada di antara kita yang ingin belanja kurma, maka belanjalah kurma di Madinah, dan kurma yang tumbuh di dalam area haram Madinah. Bukan semua yang ada di Madinah, tapi kurma yang ada di Madinah dan tumbuhnya di area haram Madinah, itu adalah kurma yang terbaik. Dan itu adalah kurma yang diberikan rekomendasi oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya ikhwatul Islam, kaum muslimin mereka tidak boleh zuhud dengan masalah kurma, terutama kurma yang ada di Madinah. Kalau kita tidak boleh kurma di mana-mana, tidak menjadi masalah. Apalagi sekarang ikhwatul Islam, kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah berikan kemudahan, maka cari kita mencari kurma yang lahir, yang tumbuh, yang besar, yang ada di bagian tanah haram Madinah. Itu adalah oleh-oleh yang terindah bagi kita, untuk diri kita dan keluarga kita. Terlepas daripada itu semua, maka perang ini ikhwatul Islam terjadi di musim panas. Musim panas, sangat panas, mungkin lebih daripada 50 derajat Celcius. Kemudian ikhwatul Islam, maka di saat itulah terjadi perang Tabuk, sehingga para sahabat banyak di antara yang kesulitan antara ikut Nabi dengan panen. Tentunya orang-orang yang kuat keimanannya, mereka akan tinggalkan segala-galanya untuk berjuang bersama Nabi.
Kemudian ketika mereka ikut berjuang bersama Nabi, berjalan di musim panas ke sebuah daerah yang bernama Tabuk. Tabuk itu ikhwatul Islam perjalanannya, kalau ada di antara kita yang pergi ke percetakan Al-Quran, mungkin ada sebagian kita yang pergi ke percetakan Al-Quran, kemudian kita lurus, itu adalah daerah yang disebut dengan daerah Tabuk. Itu perjalanannya luar biasa minta ampunnya, sulit sekali perjalanannya di musim panas. Perjalanan di zaman dahulu tidak sama dengan perjalanan di zaman sekarang. Perjalanan yang dilakukan oleh Nabi kurang lebih 1 bulan lamanya. Kemudian dikala kaum muslimin sampai di Tabuk ikhwatul Islam, ternyata musuh mereka sudah melarikan diri. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin mendapatkan harta rampasan. Kemudian mereka tidak jadi berperang, ganti dari mereka tidak panen, sehingga mereka mendapatkan lebih lagi daripada panennya. Itu adalah buah daripada ketaatan. Makanya tidak ada seorang pun yang meninggalkan sesuatu karena Allah dan karena Rasulnya, kecuali Allah pasti akan ganti dengan yang terbaik di dunia sebelum Allah ganti di akhirat sana. Itu merupakan janji mutlak dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwatul Islam, maka kita harus mengorbankan segala-galanya untuk ibadah. Jangan kita korbankan ibadah untuk segala-galanya. Itu merupakan kaidah. Dan itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita menyebutkan contoh ikhwatul Islam. Selalu kita menyebutkan contoh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ketika dia meninggalkan Makkah menuju Madinah. Begitu juga dengan sahabat Suhaib bin Ar-Rumi. Dua orang sahabat ini mereka adalah orang yang kaya raya, kaya sekali. Kemudian dikala hijrah, ada panggilan hijrah ke kota Madinah, maka mereka juga ingin berhijrah bersama Nabi. Ketika mereka ingin hijrah meninggalkan Makkah, maka orang-orang Makkah tidak membiarkan mereka berdua ini untuk hijrah. Dan mereka mengatakan, atau orang-orang Makkah mengatakan, kalian itu kaya di sini, kalian pendatang. Kemudian tiba-tiba kalian kaya di sini. Kemudian kekayaan kalian akan bawa ke kota Madinah. Tidak, kami tidak akan pernah membiarkan kalian untuk meninggalkan Makkah selama-lamanya. Apa jawaban Abdurrahman dan juga Suhaib Ar-Rumi? Mereka memberikan tawaran yang sangat indah. Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana kalau kita bernegosiasi? Aku hijrah ke kota Madinah, meninggalkan Makkah, dan aku tidak akan pernah membawa 1 sen pun dari harta yang aku miliki. Harta tersebut akan aku serahkan kepada kalian semuanya. Ambil, tidak menjadi masalah. Tapi dengan syarat, biarkan aku hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah, berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang-orang Quraisy, mereka tidak akan panjang pikir, itu yang mereka inginkan. Harta kalau seandainya mereka dapatkan, pergilah kalian ke Madinah, tidak ada masalahnya. Sehingga pada akhirnya Abdurrahman, Suhaib Ar-Rumi, mereka pergi ke Madinah dan mereka tidak membawa 1 sen pun dari uang yang mereka punya. Padahal mereka adalah orang yang kaya raya. Kemudian sesampainya di Madinah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rabihal bai' ya Aba Yahya, rabihal bai'. Sesungguhnya perdagangan kalian adalah perdagangan yang paling menguntungkan, wahai Abu Yahya. Artinya Nabi tahu apa yang mereka lakukan, tentunya Allah yang memberitahukan. Kemudian Nabi menyambut mereka mengatakan, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabatku, ini merupakan perdagangan kalian yang paling membawa keberuntungan. Tidak lama setelah itu ikhwatul Islam, maka Abdurrahman bin Auf dikala berada di kota Madinah, hanya dalam waktu beberapa tahun sahaja, semua kekayaan yang dia tinggalkan di Mekah karena Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang berlipat ganda. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ketika dia meninggal ikhwatul Islam, dia memiliki 4 orang istri. Satu istri dia mendapatkan bagian 400.000 dirham. Berapa 400.000 dirham? 1 dirham itu anggaplah 3 jutaan lah. 1 dirham 3 juta kali 400.000. Siapa yang ahli matematika di sini? Berapa jumlahnya? Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Abdurrahman, dia meninggal. Berapa harta yang dia tinggalkan? Dia memiliki 4 orang istri. Untuk satu istrinya 400.000 dinar, 400.000 satu orang istri. Dan dia meninggalkan 4 orang istri. Kira-kira berapa harta yang dimiliki Abdurrahman? Siapa yang tahu? Ini cerita warisan ya, silakan nak. 1 juta
1.800.000 apa nak? 1.800.000 apa nak? Sini nak. Sini. Masya Allah, ini hadiah kita. Masya Allah, semoga jadi anak soleh ya. Masya Allah, dari mana nak? Barakallah, Masya Allah, barakallah. Silakan nak. Masya Allah. Taib. Berapa? Hah? Berapa? 400 ribu berapa? Kita saja berbeza ya berapa jumlahnya ya. Saking sulitnya untuk menghitungnya. Itu baru satu istri. Kalau 4 istri, makanya banyak istri banyak rezeki ya. Baik, kalau 4 istri berapa? Itu baru 4 istrinya. Biasanya orang meninggalkan warisan untuk istrinya berapa persen? Untuk istrinya berapa? 1/4 kalau tidak ada anak, 1/8 kalau ada keturunan. Berarti itu baru 1/8 hartanya. Bisa dipahami maksudnya? Artinya coba bayangkan di ikhwatul Islam, betapa cepat Allah Subhanahu wa taala mengganti semuanya. Makanya itu kaidah. Kadang-kadang kita di dalam agama butuh berkorban. Kadang kita korbankan harta, apalagi harta itu biasanya harus dikorbankan di ikhwatul Islam. Dan yang pertama kali mengorbankan hartanya di dalam dakwah ini siapa? Siapa yang pertama kali mengorbankan hartanya? Siapa? Nabi itu sendiri. Nabi itu seorang pedagang ikhwatul Islam. Tahukah kita berapa harta Nabi SAW yang dikorbankan? Lebih daripada 40 juta rial. Berapa 40 juta rial? Kalikan lagi. Kita kali-kali ya pada hari ini ya. Naik berapa? Itulah yang dikorbankan oleh Nabi SAW. Kita baru berkorban 2 juta 100 sudah banyak ininya. Coba bayangkan Nabi yang pertama kali berkorban, tentunya dengan bantuan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi SAW adalah orang yang ahli di dalam masalah perdagangan. Nabi SAW bukan orang yang miskin, Nabi orang kaya. Semenjak Nabi SAW menikah dengan ibunda Khadijah, Nabi SAW adalah orang yang kaya. Begitu juga sahabat yang lainnya, semua sahabat yang berkorban. Dan salah satunya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikala terjadi perang Tabuk ini ikhwatul Islam, berapa yang dia infakkan? Semua perbekalan bala tentara yang ikut bersama Nabi SAW, yang ikut pada perang Mu'tah ini, itu dibiayai oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Coba lihat betapa banyak hartanya. Tapi apakah berkurang? Tidak. Artinya ikhwatul Islam, tidak ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti ganti dengan yang terbaik. Dan semua kita pasti pernah merasakan yang demikian ikhwatul Islam. Dan kami terlalu banyak cerita yang kami dapatkan. Ada orang yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah, padahal dengan dia melakukan kemaksiatan tersebut banyak sekali harta yang dia dapatkan. Kadang hitungannya tidak terhitung bagaimana dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Ada orang yang meninggalkan riba. Ada orang di ikhwatul Islam, dia setiap bangun pagi memikirkan hutang 300 juta setiap pagi. Kemudian dia keluar agar tidak terjerat lagi dari hutang ini. Maka semua orang berpikir dia akan bangkrut. Iya, bangkrut menurut kita iya, tapi tidak akan pernah bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sahabat Nabi yang tadi meninggalkan tidak panen, kemudian tiba-tiba diberikan kemenangan tanpa ada perlawanan. Nah, terlepas daripada itu semua, kita kembalikan kepada cerita Tabuk ini ikhwatul Islam. Kita ceritakan Tabuk ini ketika kaum muslimin pulang, berarti perjalanannya 1 bulan, pulang lagi 1 bulan di musim panas. Tiba-tiba mereka terkejut semuanya. Kenapa mereka terkejut? Apa kata Nabi? Inna bil madinati la rijal. Wahai para sahabatku, sesungguhnya di Madinah ada orang yang mendapatkan pahala sebagaimana yang kita dapatkan. Allahu Akbar. Para sahabat terkejut. Kenapa mereka mendapatkan pahala sebagaimana yang kita dapatkan? Padahal mereka duduk di Madinah. Kita berjuang, meninggalkan semuanya, melakukan perjalanan di musim panas. Tiba-tiba mereka duduk di Madinah, mereka mendapatkan pahala yang sama. Kenapa bisa? Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidaklah kita melakukan perjalanan yang melelahkan, yang meletihkan. Tidaklah kita mendaki gunung, melewati lembah, mengeluarkan keringat, tenaga, mengeluarkan semuanya, kecuali di Madinah. Sekarang ini kata Nabi, ada mereka yang mendapatkan semua yang kita dapatkan. Kemudian apa kata Nabi? Nabi SAW menyebutkan, habasathumul udzur. Habasathumul udzur. Mereka itu tidak ikut bersama kita, tidak berjuang bersama kita karena mereka ingin, mereka sudah berniat, mereka sudah melakukannya, tapi mereka tidak bisa karena mereka ada uzur syar'inya.
baik uzur karena sakit, uzur karena tua, uzur karena buta, uzur karena tidak ada kendaraan, uzur tidak ada yang membiayainya, semuanya termasuk dalam uzur syar'i. Tapi mereka mendapatkan pahala kita ini, semua mereka mendapatkannya. Coba bayangkan ikhwatul Islam. Jadi niat itu bukan masalah sembarangan di dalam masalah agama. Begitu juga Nabi SAW dikala melakukan ibadah umrah pada tahun ke-6 Hijriah. Iya, Nabi tidak jadi masuk ke Mekah Al-Mukarramah, Nabi tidak tawaf, Nabi tidak jadi berumrah. Tapi Allah tetap menghitung Nabi dan 1.400 pasukan kaum muslimin, mereka melaksanakan ibadah umrah, sehingga itu disebut dengan umrah yang pertama. Mereka tetap dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah umrah, walaupun mereka tidak melaksanakan ibadah umrah, karena mereka sudah berniat. Dan niat itu ikhwatul Islam sesuatu yang sudah dilakukan, ada azamnya, bukan hanya sekedar berniat saja, tapi sudah dilakukan. Dan Nabi dan para sahabatnya, mereka sudah meninggalkan Madinah, kemudian mereka sudah berjalan sampai di Hudaybiyah, maka mereka tertahan di sana. Nah, Hudaybiyah ini tempat di mana mereka berhenti. Allah menyebutkan bahwa Hudaybiyah itu adalah Masjidil Haram. Humul ladina kafaru wa saddukum 'anil Masjidil Haram. Sesungguhnya orang-orang kufar, mereka menghalangi kalian untuk tidak bisa memasuki Ka'bah Al-Musyarrafah. Di mana mereka menghalangi kalian untuk memasuki Masjidil Haram. Begitu juga ayat berikutnya ikhwatul Islam di dalam surah Al-Fatah, ayat-ayat terakhir. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal Masjidil Haram. Kalian pada tahun ke-6 Hijriah ini akan masuk ke dalam Masjidil Haram, kata Nabi. Tiba-tiba mereka dihalangi, dan Nabi tidak mungkin berdusta dengan ucapannya. Maka dari situlah ikhwatul Islam bahwa Hudaybiyah batasannya itu disebut dengan Al-Masjidil Haram, sehingga selama Nabi berada di Hudaybiyah kurang lebih 4 hari, maka Nabi SAW salat di bagian batasan tanah haramnya. Artinya Nabi salat di dalam area tanah haram. Dan selama Nabi salat di bagian area tanah haram, maka itu disebut dengan kata Al-Masjidil Haram. Bisa dipahami sampai di sini? Ini masih menguatkan pelajaran kita yang sebelumnya. Kemudian kemarin kita menceritakan ikhwatul Islam, ibadah umrah ini ibadah yang lain dari yang lain. Ibadah umrah ini adalah ibadah yang harus diselesaikan karena Allah. Tidak boleh seorang muslim mundur dari ibadahnya. Ketika mereka sudah mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrah, tidak boleh mereka mundur, mereka harus maju apapun yang terjadi. Makanya kita perhatikan banyak kaum muslimin, sakit sesakit apapun mereka tetap maju. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang kita perhatikan di Mekah Al-Mukarramah, mereka disalatkan, kemudian mereka tidak ditutup kepalanya. Itu adalah orang-orang yang wafat dan mereka belum menyelesaikan ibadah umrahnya. Setiap hari kita akan menyaksikan pemandangan yang demikian. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena ibadah ini kita tidak boleh mundur darinya. Dan kita tahu kalau di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah disalatkan 1 hari, tidak ada yang satu salat itu tidak ada kurang daripada 10 orang yang disalatkan. Dari 10 orang yang disolatkan, mungkin 2 atau 3 mereka wafat sebagai orang yang wafat biasa. Selebihnya rata-rata mereka wafat dalam keadaan memakai pakaian ihram atau dalam keadaan berihram, sehingga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan beribadah. Dan orang-orang yang wafat seperti ini nanti dibangkitkan di hari kiamat dan mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, karena mereka tidak menyempurnakan ibadahnya di dunia. Allah yang sempurnakan ibadah mereka di akhirat sana. Mengapa demikian? Karena ibadah ini ibadah yang wajib bagi kita menyempurnakannya. Siapapun yang tidak sanggup menyempurnakan ibadah ini karena uzur syar'i sampai dia meninggal, maka Allah akan sempurnakan ibadahnya di akhirat. Sehingga orang yang meninggal dalam keadaan muhrim atau berihram tidak boleh ditutup kepalanya, dikuburkan dalam keadaan mukanya terbuka. Karena memang di antara salah satu larangan-larangan ihram ada tidak boleh ditutup tidak boleh menutup kepala yang bersentuhan dengan kepala, yang bersentuhan. Dan itu termasuk di antara larangan-larangan ihram. Berapa larangan ihram? Berapa? 13. Masya Allah, coba sebutkan semuanya. Tanggung jawabnya terlalu banyak ya. Tanya silakan, apa larangan ihram? Apa lupa ya? Tanya, Masya Allah, silakan. Supaya nanti tidak lupa baca di sini ya. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yakbar. Masya Allah, barakallahu. Larangan ihram itu ikhwatul Islam tidak banyak. 13 terlalu banyak ya. Dia ada 4 secara khusus atau 5 atau 6 secara khusus. Kemudian 3 itu secara umum. Artinya yang larangan ihram itu tidak banyak. Tidak boleh memakai wangian, apalagi tidak boleh mengambil rambut yang ada di badan, tidak boleh mengambil kuku, kemudian tidak boleh menutup
kepala, apa lagi? Berhubungan badan insya Allah tidak ada di antara kita yang seperti itu ya. Artinya tidak terlalu banyak ibadah Islam. Apa lagi? Ada orang yang mau nikah sini, artinya itu sesuatu yang mungkin jarang terjadi. Bisa dipahami? Masalah dia dengan keluarganya, tidak mungkin sedang umrah ibadah Islam. Atau orang menikah sambil umrah, tidak mungkin demikian. Artinya itu sesuatu yang iya, kalau terjadi bahaya. Itu dikhususkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Karena dulu hajinya bukan seperti kita. Dulu kalau orang haji ibadah Islam, mereka memakai pakaian ihram itu kadang-kadang 2 minggu sampai 3 minggu. Kalau kita sekarang memakai pakaian ihram, maksimal kalau orang-orang haji berapa lama? 3 hari. Kalau kita melaksanakan ibadah umrah berapa lama? Tidak sampai 1 hari. Kita pakai jam 2, dibuka nanti jam 3 malam, selesai. Artinya terlalu singkat, 12 jam atau 13 jam. Tapi kalau dulu Nabi dan para sahabatnya dikala mereka memakai pakaian ihram, itu 2 minggu. Coba bayangkan pakaian ihram dipakai 2 minggu. 2 hari saja gatal-gatalnya minta ampun. Apalagi kalau 2 minggu atau 3 minggu. Berat ikhwatul Islam. Sehingga dulu, makanya disebutkan tidak dengan keluarganya, tidak melakukan pernikahan, karena memang berat sekali. Kalau zaman sekarang ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Artinya jarang orang yang terjatuh ke dalam masalah ini. Makanya larangan itu larangan yang biasa-biasa saja. Tidak memakai wangian, tidak menutup kepalanya, kemudian tidak memotong kukunya, tidak mengambil rambutnya, apalagi tidak memakan binatang buruan misalnya. Siapa di antara kita yang mau berburu di sini? Kita pun tidak bisa berburu. Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Artinya itu sesuatu yang mungkin tidak lagi terjadi, tapi tetap disampaikan. Makanya larangan ihram itu Islam tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Nah, salah satunya tidak boleh menutup kepala dengan pakaian yang langsung menempel. Kalau seandainya mereka tidak tahu atau terlupa, maka lain cerita. Karena bagaimanapun keedahnya, orang yang terlupa, orang yang tersalah, maka mereka tidak berdosa dan tidak kena denda. Kecuali yang tadi, yang menikah atau berhubungan dengan keluarganya, tidak mungkin tidak sengaja. Makanya itu lain ceritanya. Sedangkan yang biasa-biasa itu tidak ada kena denda kalau mereka tidak tahu dan lupa. Misalnya, kita sedang melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita selesai sa'i di antara Safa dan Marwah, kita pulang, biasanya kita pulang siang-siang, kemudian kita ambil pakaian ihram, kita seolah-olah merasa sudah selesai, kita tutup kepala karena panas misalnya. Dia lupa, apakah dia kena denda? Tidak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu merupakan keedah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Atau misalnya seseorang yang dikala dia melaksanakan ihram, kemudian sampai di miqat, dia lupa membuka celana dalamnya. Sampai di perjalanan, dia baru ingat celana dalam belum dibuka. Apakah dia kena denda? Kena denda atau tidak? Iya. Kalau dia lalai. Tapi jarang di antara kita yang lalai. Artinya rata-rata itu karena terlupa. Nah, apabila terlupa, maka tidak ada dendanya di sana. Dan itu merupakan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Nah, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak jadi memasuki tanah haram Makkah, maka Nabi kembali mencukur rambutnya. Kemudian ketika Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, hendaklah kalian mencukur rambut kalian, maka tidak ada satupun para sahabat yang mencukur rambutnya. Mengapa demikian? Kemarin telah kita jelaskan. Siapa yang bisa mengulang? Kenapa para sahabat tidak mencukur rambutnya? Padahal Nabi perintahkan mereka, namun mereka tidak melakukannya. Agar kita tidak salah menafsirkannya. Angkat tangan, siapa yang bisa? Yang paling tua, siapa yang paling tua? Yang di belakang paling tua ya. Baik, silakan. Masya Allah. Mereka masih berharap supaya mereka bisa memasuki tanah haram. Kemudian Allah turunkan wahyu. Ketika Allah menurunkan wahyu, bisa jadi nanti peraturannya berubah. Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Bisa di Insya Allah. Barakallahu fiik. Sehat selalu Pak, panjang umur, diberikan keberkahan Insya Allah. Pertanyaannya, ada orang yang mikotnya kelewatan tapi belum niat. Bagaimana hukumnya? Ada orang yang kelewatan mikotnya tapi belum niat, maka dia kembali ke mikotnya. Kalau dia tidak bisa, karena dalam pesawat atau pakai kereta misalnya, atau pakai bis, karena di sini kalau kesasaran bisa jadi 100 kilo.
bisa jadi sulit untuk balik putarnya misalnya, maka tidak ada cara lain kecuali mereka harus membayar kafarat. Mereka harus membayar kafarat karena berbeza ikhwatul Islam. Orang yang meninggalkan kewajiban dengan orang yang melakukan larangan ihram itu berbeza kafaratnya. Ini secara umum, perhatikan baik-baik. Orang yang meninggalkan kewajiban, wajib haji atau wajib umrah sama saja. Berapa wajib umrah? Wajib umrah berapa? 4. Kalau tidak dapat, tidak kita jelaskan masalah ini. Kita kembali ke pembahasan. Maaf Pak ya, ini anak kita yang pertama berapa nak? 5, coba sebutkan. Masya Allah, ini hadiahnya. Masya Allah, silakan nak. Masya Allah, silakan. Barakallahu fiik, sehat selalu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Bilang sama Abi jawabannya salah ya. Wajib umrah itu dua saja. Untuk haji baru banyak, baru ada 7. Untuk umrah cuma 2. Apa yang 2? Cari sendiri. Niat itu rukun. Ikhlas sampai tiba, ikhlas sampai tiba. Itu bukan termasuk bagian daripada wajib umrah. Itu wajib atau rukun atau syarat dalam beribadah. Ini umrah pertanyaannya. Orang-orang yang umrah apa? Berihram di miqat, kemudian mencukur rambut. Itulah cuma 2. Jadi wajib umrah itu cuma 2. Rukunnya berapa? Jangan sampai salah lagi. 3 rukun, 2 wajib. Berarti 5 inilah yang harus kita jaga, dan yang lain. Selain daripada yang 5 ini, mau kita lakukan, mau tidak kita lakukan, tetap ibadah kita sempurna. Tapi yang 5 ini harus kita perhatikan baik-baik. Bisa dipahami? Niat sudah pasti. Kemudian tidak melewati miqat kecuali dalam keadaan ihram. Tawaf, sa'i, memendekkan rambut atau mencukur, selesai. Kalau ada orang yang umrah sampai di Ka'bah Musyarrafah, dia diam saja di Mekah, tawaf diam, sa'i diam, sah atau tidak? Tetap sah. Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena dia sudah menyelesaikan yang wajib dan yang rukunnya. Maka 5 ini harus kita prioritaskan. Nah, yang wajibnya itu ada 2. Kalau untuk haji ada 7. Kalau ada orang yang meninggalkan wajib-wajib haji, maka kafaratnya hanya 2. Yang pertama, falyuhrik daman, harus mereka menyembelih. Dan itu dilakukan di tanah haram Makkah, dimanapun lokasinya. Baik itu di Mina, di Muzdalifah, yang penting selama mereka berada di tanah haram Makkah. Kemudian ikhwatul Islam, kalau mereka tidak sanggup, maka dikiaskan oleh para ulama berpuasa 10 hari. Itu kalau meninggalkan kewajiban. Tapi kalau orang yang melakukan larangan ihram, lain ceritanya. Tidak sama. Tetap sama-sama kafarat, tapi kafaratnya lebih mudah. Yang pertama kafaratnya, misalnya kalau ada di antara kita yang melakukan larangan ihram, kafarat yang pertama adalah apa? Kafarat yang pertama, makanya sesekali kita melakukan larangan ihram agar tahu hukumannya. Tidak ya? Baik, yang pertama adalah menyembelih atau menyembelih dam atau menyembelih kambing. Dan itu wajib dilakukan di dalam tanah haram Makkah Al-Mukarramah, tidak boleh dimanapun. Dan itu pun boleh diundur. Misalnya sekarang belum ada uang, tidak cukup, nanti pulang kita kirim, kita transfer kepada orang yang tinggal di Mekah, belikan untuk kambing, kemudian sembelih. Bisa sama saja. Jadi artinya tidak langsung kita melakukan selama kita berada di sini. Karena kadang-kadang kalau kita berada di sini, karena keterbatasan, karena ketidaktahuan, banyak alasan-alasan yang lainnya. Tapi yang kedua, kalau seandainya kita tidak sanggup, maka berpuasalah 3 hari. 3 hari di mana? 3 hari di sini ya. 7 hari di kampung. Nanti 10 hari juga. 5 hari. Ah, ini bonus nih. Baik. Ada lagi yang kasih bonus? Yang 10 hari itu ada sebagian para ulama mengatakan cuma 3 hari. Ada lagi yang mengatakan 3 hari di sini, 7 hari di kampung, kemudian nanti dikiaskan dengan mereka yang meninggalkan yang wajib. Kemudian yang ketiga yang paling mudah adalah dengan memberikan makan
6 orang fakir miskin untuk orang-orang yang ada di haram. Artinya di Mekah Al-Mukarramah, bukan fakir miskin yang ada di tempat yang lainnya. Harus fakir miskin yang ada di tanah haram. 1 orang fakir miskin berapa untuknya? Kita memberikan ini biasanya untuk fidyah, memberikan makan. Itu biasanya 1 orang itu akan menerima setengah sa'. Setengah sa' itu berapa? Ini namanya 1 mud. Ini namanya 1 mud. Kita ambil beras, kita ambil korma, 1 genggam, ini namanya 1 mud. 4 ini disebut dengan 1 sa'. Karena biasanya kalau kita bayar zakat fitri, kita bayar zakat fitri atau zakat fitrah yang kita kenal di bulan Ramadan, itu bayarannya adalah 1 sa'. Berapa 1 sa'? Para ulama mereka berbeza di sana. Kenapa mereka berbeza? Karena berbeza takarannya. Takaran ini berbeza. Makanya nanti kalau kita tidak mau menimbang-nimbang, ambil saja beras, kemudian kita bawa seperti ini, maka ukurannya tidak jauh berbeza, antara 2,5 sampai 3 kilo. Nah, para ulama untuk mengambil jalan kehati-hatian, diambil jalan tengah, atau jalan kehati-hatian anggaplah 3 kilo. Berarti 1 orang fakir miskin diberikan kepada mereka setengah sok, berarti 1,5. Itu juga untuk fidyah. Misalnya ada orang tua kita yang belum sanggup berpuasa, nanti kita bagi fidyah. Untuk 1 orang berapa kita kasih? 1,5 kilo 1 hari. Berarti kali 30 hari. Berarti jumlahnya 45 kilo. Itulah yang harus dibayarkan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa. Artinya tidak memberatkan ikhwatul Islam. Dan itu adalah kafarat bagi mereka yang melakukan larangan-larangan ihram. Bisa dipahami sampai di sini? Makanya pelanggaran yang kita lakukan itu dilihat apakah itu larangan ihram atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan. Dan tidak jauh berbeda, tapi masalah meninggalkan larangan-larangan ihram itu lebih mudah dibandingkan dengan meninggalkan kewajiban dan tidak melewati miqat. Tanpa pakaian ihram itu adalah kewajiban. Maka tentunya kewajiban ini ikhwatul Islam tidak ada pilihannya kecuali 2, yaitu bayar dam atau bayar denda atau bayar kambing, atau dia berpuasa 10 hari. Tapi ikhwatul Islam, jelas Pak ya? Tapi ikhwatul Islam kita kembalikan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW dikala memerintahkan para sahabatnya untuk mencukur rambutnya, mereka tidak mau. Kemudian dikala mereka tidak mau, maka dia mengadu kepada istrinya yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ikhwatul Islam adalah seorang wanita yang diberikan kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala Nabi melihat para sahabat tidak ada yang mencukur rambutnya, bukan karena mereka tidak patuh, tapi mereka masih berharap agar wahyu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, maukah engkau melihat para sahabatmu mereka mencukur rambutmu tanpa kamu berbicara? Tentu Nabi mau. Ketika Ummu Salamah mengatakan yang demikian, dan Nabi mengatakan mau ya Ummu Salamah, tentunya aku mau. Maka Ummu Salamah mengatakan silakan engkau keluar. Kemudian panggil tukang cukur tanpa berbicara. Keluar, panggil tukang cukur, maka cukur rambutmu. Lihat apa yang terjadi. Saran ini diterima oleh Nabi SAW. Saran yang sangat indah dari seorang wanita yang paling mulia, namanya Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah itu adalah salah seorang wanita keluarga Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat sana. Dia adalah seorang wanita yang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikala Nabi SAW keluar, dipanggilnya tukang cukur, dan rambut Nabi itu adalah rambut yang paling indah. Rambut Nabi itu kadang-kadang sampai al-jumah. Al-jumah itu kadang-kadang sampai di bahunya. Karena rambut Nabi kadang sampai di bahu, kadang sampai di daun telinganya, tergantung. Dan rambut Nabi itu adalah rambut yang paling indah. Sehingga dikala Nabi mencukur rambutnya, tidak satupun rambut Nabi yang jatuh ke tanah, kecuali semua para sahabat mereka berebutan untuk mengambil rambut Rasulullah SAW. Karena memang Nabi barokah, dan sesuatu yang ada pada jasad Nabi barokah, dan sesuatu yang menyentuh Nabi pasti barokah. Itu adalah untuk Nabi SAW. Dan keberkahan ini tidak bisa dikiaskan kepada manusia manapun. Itu khusus untuk Rasulullah SAW. Nanti jangan ada di antara kita yang bercukur, kemudian rambutnya dibagi-bagikan kepada muridnya. Bahaya. Rambut Nabi sempurna, rambut kita banyak ketombenya. Artinya ikhwatul Islam tidak boleh dikiaskan. Nabi dikala bercukur, makanya ada salah seorang yang bernama Urwah. Urwah ini namanya adalah Urwah bin Mas'ud. Dikala terjadi Hudaybiyah, atau dikala kaum muslimin mereka berada di Hudaybiyah, tentunya orang-orang musyrikun mereka memperhatikan Nabi SAW dan para sahabatnya, apa yang mereka lakukan di sana. Karena mereka sudah terjadi gencatan senjata, artinya mereka sudah berdamai. Khalid bin Walid itulah salah satu yang menyebabkan hidayah masuk ke dalam jiwanya.
Begitu juga dengan Amr bin As, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Ikrimah. Itu semuanya satu paket kalau bahasa kitanya. Satu-satu kesatuan. Mereka itu teman. Tapi yang pertama kali menerima hidayah adalah Umar. Kemudian siapa? Baru Khalid. Kemudian baru siapa? Baru Amr bin As. Dan mereka ini adalah orang-orang yang terbaik. Umar adalah pegulatnya orang-orang Quraisy. Khalid adalah orang yang paling kuat dalam mengatur strategi. Amr bin As, dia adalah orang yang pandai berbicara. Dia dutanya orang Quraisy. Ikrimah orang yang paling kuat. Semuanya orang bagus. Tapi yang pertama kali mendapatkan hidayah adalah Umar bin Khattab. Kemudian baru Khalid, baru Amr bin As. Dan mereka itu satu paket. Mereka baru menerima dakwah Nabi SAW dikala mereka ingin pergi ke Habasyah, kemudian pulang lagi ke Madinah. Sampai di Madinah mereka mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan Ikrimah setelah terjadi Fatu Makkah baru dia masuk Islam. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, semua mereka adalah orang-orang yang terbaik. Dan salah satunya adalah Khalid dan Amr bin As. Nah, dikala mereka ingin masuk dalam agama Islam, tentu ada mukaddimahnya. Apa yang menyebabkan mereka masuk dalam agama? Salah satunya dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dikala Nabi berada di Hudaybiyah kurang lebih 4 hari lamanya. Sehingga Khalid berputar-putar melihat mereka, Amr bin As berputar-putar melihat mereka. Bahkan ikhwatul Islam, dikala berada di sana, Khalid memperhatikan kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah salat. Jadi kaum muslimin mereka melaksanakan ibadah salat. Kemudian dikala mereka salat di ikhwatul Islam, mereka tidak menjamak dan mengqasar salatnya. Kaum muslimin tidak menjamak dan mengqasar salatnya karena ingin mengambil keutamaan yang ada di haram Makkah. Makanya tadi kita menyebutkan bahwa tanah haram Makkah itu semuanya disebut dengan Masjidil Haram. Dan bagi kita yang ada di sini ikhwatul Islam, selagi bisa, kalau kita tidak menjamak, jangan dijamak. Kenapa demikian? Untuk mengambil apa? Keutamaan yang ada di dalamnya, baik dikala kita berada di Mekah ataupun dikala kita berada di Madinah. Padahal hukum asalnya dikala kita berada di Madinah, boleh bagi kita menjamak dan mengqasar salat, boleh. Kita salat zuhur, kemudian langsung salat asar 2 rakaat, kita pulang, nanti pas orang asar kita tidur, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Susah jawab ya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Orang yang menjamak dan mengqasar itu ikhwatul Islam, baru mereka boleh melakukannya ketika mereka tidak menghadiri dan mendapatkan kaum muslimin melakukan salat berjamaah. Hotel kita biasanya 7 kilo dari sini atau 500 meter atau 100 meter dari Masjid Nabawi. Kita tidur di hotel, kaum muslimin salat di Masjid Nabawi, tidak mungkin. Makanya jamak dan qasar itu baru boleh kita lakukan kalau kita tidak menemukan kaum muslimin. Kaum muslimin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau seandainya statusnya berada di tanah haram Makkah Madinah. Kalau seandainya hotel kita jauh, atau bagi kita yang ada uzur, maka silakan, tidak menjadi masalah. Tapi bagi kita yang hotel kita dekat di Kota Islam, apalagi di Thaibah misalnya, cuma turun, atau misalnya di ring 1 misalnya, maka tentunya bagi mereka itu keringanannya tidak ada kecuali sedikit saja. Keringanan itu ikhwatul Islam bagi mereka yang tidak menghadiri kaum muslimin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada di antara kita yang salat, misalnya kita salat anggaplah misalnya salat Isya. Kemudian tiba-tiba kita sampai di Masjid Nabawi, kita sudah salat Isya. Misalnya kita jamak zuhur dengan maghrib dengan Isya misalnya. Kemudian sampai di Masjid Nabawi, kita menemukan kaum muslimin sedang salat Isya. Apa yang harus kita lakukan? Harus ikut bersama mereka. Bisa dipahami? Tapi bukan untuk melakukan berjamaah wajib, bukan untuk melakukan Isya, tapi untuk melakukan untuk melakukan salat sunat. Karena kita salat sunat maghrib Isyanya sudah kita lakukan. Karena ibadah wajib itu tidak boleh dilakukan 2 kali. Kalau ada orang yang sholat zuhur, dia sudah sholat zuhur, maka tidak boleh lagi mengulang zuhurnya kecuali dia yakin kalau ibadahnya batal. Tapi kalau dia yakin bahwa ibadahnya diterima, walaupun banyak bolong-bolongnya, maka tidak boleh bagi dia mengulangnya. Yang boleh dia lakukan adalah memperbanyak sholat sunnahnya. Paham atau tidak? Paham tidak paham kita gas saja ya. Nanti kita insya Allah sedikit demi sedikit akan kita pahami. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, sehingga Nabi SAW, para sahabatnya mereka sholat di sana. Nah, Khalid bin Walid memperhatikan kaum muslimin.
Ketika mereka sholat zuhur, apa kata Khalid? Kalau seperti ini kaum muslimin, maka terlalu mudah untuk memerangi mereka. Khalid, orang yang pandai strategi. Nah, kalau salat di ikhwan Islam, kita tahu salat itu kita tidak boleh menengok kiri kanan. Nah, kaum muslimin dikala takbir bersama Nabi Allahu Akbar, mereka fokus melihat tempat sujudnya, mereka fokus dalam beribadah. Khalid yang pada waktu itu masih berada dalam kekufurannya, dia mengatakan kalau seperti ini kaum muslimin, sangat mudah untuk mengalahkan mereka semuanya, sangat mudah sekali. Maka dia sudah berniat untuk mengalahkan kaum muslimin pada salat asar. Jadi salat zuhurnya dia dapat ide, salat asarnya dia akan berusaha melakukannya. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ketika kaum muslimin hendak melakukan salat asar, maka langsung berubah cara salatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ada dalam surah Nisa untuk menjawab pertanyaan Khalid, agar Khalid tahu bahwa apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya untuk membuat makan kepada kaum muslimin diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah salah satu yang menyebabkan dia tahu kalau kaum muslimin atau Nabi dan kaum muslimin betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya dalam surah Nisa. Besok kita baca dan besok kita lanjutkan. Karena waktu kita juga yang memisahkan kita ikhwatul Islam. Semoga memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan, dan kita tahu cerita atau kejadian atau pembahasan kita ini adalah pembahasan yang episodenya terlalu banyak. Jadi kalau tinggal di Madinah 3 hari tidak cukup. Tapi bagaimanapun demikian ikhwatul Islam, yang kita inginkan bukan masalah ceritanya, tapi yang kita inginkan adalah duduk di dalam Masjid Nabawi, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang berada di dalam Masjid Nabawi duduk, pembahasannya tidak berubah-ubah. Itu saja yang kita sampaikan. Cerita tentang Nabi di Madinah, cerita tentang Nabi di Mekah. Banyak di antara kita yang mungkin lebih ahli dari kami, banyak di antara kita yang lebih pintar dari kami. Tapi tujuan kita adalah tidak lain tidak bukan duduk di dalam Masjid Nabawi agar status kita sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapapun yang datang ke masjidku ini, mereka ingin belajar agama. Belajar agama itu artinya mendengarkan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi. Dan yang kita bacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita Nabi itu semuanya adalah hadis. Dan ayat-ayat Allah tidaklah turun kepada Nabi kecuali lewat cerita tersebut. Makanya banyak ayat yang turun, ayat ini turun, ayat itu turun. Itu yang kita lakukan di dalam Masjid Nabawi. Siapapun yang melakukan ini, selama mereka berada di sana, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita duduk di tempat yang indah bersama saudara-saudara yang mulia. Kita berada di tanah yang paling barokah, bertetangga dengan Rasulullah SAW, di dalam ruangan yang sangat indah ber-AC, tapi status kita sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya kemuliaan yang dimiliki oleh Masjid Nabawi yang tidak dimiliki oleh dunia manapun. Bahkan Mekah tidak ada kemuliaan ini tidak ada di Mekah Al-Mukarramah. Kalau ada yang belajar di Mekah, di Masjid Mekah Al-Mukarramah, apakah mereka mendapatkan kemuliaan? Mendapatkan kemuliaan, iya, tapi kemuliaannya tidak akan pernah sama kemuliaannya dengan mereka belajar di dalam Masjid Nabawi. Karena Nabi yang menyebutkan demikian. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, Nabi menyebutkan fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka orang-orang yang duduk di dalam Masjid Nabawi untuk belajar agama, mereka sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله